Saya sebenarnya pelaku bisnis, pelaku usaha. Saya selama ini menggeluti di bidang pertambangan, khususnya tambang nikel di daerah Sulawesi Tengah. Dari sisi ilmu, insya Allah saya mengerti sekali mengenai masalah gelombang. Nah, dari apa yang saya geluti selama ini, baik waktu saya studi di luar, sampai dengan saya balik ke Indonesia, saya masih terus menggunakan alat-alat yang menggunakan gelombang. Yang mana saya tidak tahu kegunaan, ada ternyata sisi kegunaan lain daripada gelombang tersebut. Ya, ini kita bicara gelombang frekuensi. Jadi ada kegunaan yang luar biasa dan dahsyat. Ya, semua karena Allah. Itu yang masuk dari program atau produk yang namanya iTeract ya. Tetapi saya tidak membicarakan produk di sini. Yang saya bicarakan, kenapa sih gelombang terahertz ini itu bisa mempunyai kegunaan bagi tubuh manusia, dan ini sudah masuk dalam jurnal-jurnal ilmiah yang ada, dan baru tahun 2022 ini yang betul-betul difokuskan memang di dunia, khususnya dalam beberapa jurnal yang masuk yang saya pelajari, bahwa itu betul-betul dapat mendukung dari sisi kesehatan pemulihan. Ya. Jadi bukan lagi obat yang diminum, tetapi ini ada gelombang. Nah, gelombang apakah itu? Ini saya terus terang aja. Nah, ini adalah gelombang terahertz. Nah, terahertz ini adalah gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik inilah yang selama ini yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, apa itu? Nah, kalau kita lihat, terahertz adalah unit ukur. Ya, dia unit ukur itu secara frekuensi yang berkisar antara 1 triliun hertz. Ya, jadi 1 triliun hertz. Nah, posisinya di mana? Apakah itu gelombang ini ada selama ini di dalam kehidupan kita sehari-hari? Oh ya, ada. Namanya gelombang frekuensi. Nah, ini posisi gelombangnya. Jadi yang saya geluti ilmunya tentang gelombang ini, nah posisi gelombang ini adanya di tengah-tengah dia. Dia kalau dihitung antara, mungkin sudah lihat ya, kita sering menggunakan radio, kita menggunakan microwave, ya, ada radar dan sebagainya. Ada gelombang infrared, ada gelombangnya visible, ada UV, ada gelombang X-ray. Dan ini semua gelombang yang selama ini ada dalam kehidupan kita. Nah, posisinya di mana gelombang-gelombang tersebut? Nah, posisi terahertz itu ada antara 100 GHz sampai 10 terahertz. Jadi kalau kita hitung ya kurang lebih sekitar di tengah-tengah. Jadi posisinya gelombang ini ada di tengah-tengah. Nah, ada gelombang yang photonics namanya, ada gelombang elektronics. Saya nggak jelasin secara ilmiah lah, karena mungkin Bapak dan Ibu ingin tahu secara umum lah ya mengenai masalah ini. Kalau saya jelaskan secara ilmiah, nanti pada bingung. Oke, saya masuk lagi. Nah, kalau dilihat di dunia ini sebenarnya gelombang ini sudah ada dan diteliti pada saat tahun 1950. Dulu dari tahun 1950, kalau pemerintah atau mungkin dari lembaga-lembaga institusi yang lain ingin mengetahui keberadaan mineral di suatu daerah, mereka gunakan remote sensing namanya. Jadi dari satelit bisa nembak ke bumi, bisa melihat potensi-potensi mineral yang ada di negara tertentu. Waktu itu saya tahun kurang lebih sekitar 2001, saya masuk dalam grup khusus untuk USGS, penelitian mengenai masalah geologi dan masalah kebumian waktu itu. Sehingga saya masuk dalam tim tersebut, saya meneliti di daerah Papua New Guinea. Mungkin Papua New Guinea itu perbatasan Indonesia dengan negara Papua New Guinea. Waktu itu saya di sana selama kurang lebih 6 bulan melakukan penelitian bersama dengan tim dari USGS.
eh, dulu namanya adalah near millimeter. Ada juga nama sub millimeter, ada juga namanya extreme infrared. Nah, ini semuanya yang digunakan oleh para ilmuwan, belum namanya terahertz, masih namanya ini, tahun 1950 mereka temukan. Dan apa sih kelebihannya? Nah, ini salah satu kelebihan daripada gelombang terahertz. Dia bukan gelombang yang ionising atau dia non ionising. Nah, gelombang apa sih yang ionising dengan non ionising? Nah, kalau dilihat tadi, saya kembali ulang. Nah, ini dia. Gelombang-gelombang yang ionising adalah gelombang yang mempunyai radiasi yang bisa tembus atau bahkan dia bisa merusak jaringan. Contohnya apa? X-ray. Ya, contohnya gamma rays, X-rays dan sebagainya. Nah, biasanya kan sini ada Pak Dokter apa segala, ada Bu Dokter di belakang pasti tahu lah bagaimana kondisinya tubuh manusia kalau di X-ray terus, ya kan? Pasti akan berpengaruh terhadap kesehatan manusia itu sendiri. Nah, dengan kondisi itu disebut non-ionising. Nah, dia juga non-invasif. Apa sih itu non-invasif? Jadi betul-betul suatu gelombang yang dapat penetrasinya, semua gelombang khususnya terahertz bisa mempenetrasi cukup jauh. Bahkan nanti di sini saya jelasin, kecepatan gelombang tersebut bisa 1.500 meter per detik. Bayangkan, kecepatan gelombang ini 1.500 meter per detik. Kan itu supersonik ya, pesawat yang melebihi kecepatan suara. Dengan kondisi bahwa non-invasif berarti gelombang ini tidak membawa bahaya kepada tubuh manusia atau makhluk hidup. Low energy characteristic. Jadi ini gelombang juga ini aman buat manusia dan hewan karena energinya tidak merusak. Ya. Dia apakah gelombang ini punya radiasi? Ya ada radiasinya. Hanya radiasinya bukan radiasi yang ionising. Situ. Oke. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ini dapat menembus ke semua material. Nah, itulah sehingga begitu frekuensi gelombang ini masuk, dia dapat menembus semua, bahkan baja, tembok, semuanya bisa ditembus. Nah, itu bedanya tadi dengan X-ray, bahwa gelombang ini tidak mencederai manusia. Gelombang ini tidak merusak terhadap tubuh manusia. Disitulah. Ini yang saya pelajari, yang dimana dulu khusus untuk mineral. Nah, ini nanti saya akan cerita sebentar. Terakhir, saya akan cerita kenapa saya harus berdiri di sini, membela ini semacam produk yang cukup baik, ya, sehingga bisa saya mengakui bahwa ini adalah produk yang logik. Okay, next. Nah, penggunaan terahertz ini dari tahun 1980 sampai dengan sekarang ini sudah dilakukan khususnya untuk para ilmuwan luar angkasa, space scientist, gelombang spektrometer, submillimeter, penelitian atmosfer interstellar, dan dia bisa mengukur jarak antar bintang. Terus saya sudah jelasin tadi bahwa kecepatan suara frekuensi 1.500 meter per detik itu kecepatannya, sehingga digunakan oleh para ahli, ya, khususnya. Nah, ini tadi yang saya bilang remote sensing. Remote sensing itu sampai sekarang masih digunakan ilmuwan. Karena untuk melihat apa? Contohnya melihat vegetasi, melihat kontur bumi, melihat mineral yang ada dalam bumi. Dan ini apa sebabnya? Saintis dari Amerika yang saya pernah ngikutin di USGS, ini semua mineral di dunia ini mereka sudah tahu. Indonesia ini apa sebabnya diperebutkan oleh dunia? Karena mineral kita ini luar biasa. Kita ini bukan orang miskin di Indonesia ini. Amin. Kita ini adalah mempunyai aset yang kalau dijual ini nggak akan mungkin bisa ngalahin negara-negara lain. Kita ini orang kaya, Pak. Kenapa? Mineral kita luar biasa.
dari namanya rare earth, mineral langka, sampai dengan mineral-mineral yang sangat mempunyai kegunaan, sampai mineral yang berharga, kita punyai semua di Indonesia. Alhamdulillah, dari Papua sampai dengan Sumatera, saya sudah melakukan eksplorasi khususnya menyangkut masalah mineral tersebut. Nah, ini ada mineral identification technology. Nah, mineral identification technology ini saya turun langsung di lapangan menggunakan peralatan yang namanya TeraSpec. Saya tidak tahu dulu ada namanya TeraCare atau Terahertz. Saya cuma tahunya bahwa saya gunakan alat tersebut untuk kegiatan-kegiatan ilmuwan, saintis, untuk bisa mengetahui jumlah mineral atau mungkin mineral apa sampai nanomikron bisa kita temukan mineralnya itu apa dengan menggunakan teknologi terahertz. Terus di the Herschel Space itu juga, ini juga teleskop raksasa menggunakan gelombang tera. Nah, dibagi beberapa poin bahwa gelombang terahertz teknologi ini sudah digunakan untuk laboratory research, ya, digunakan juga untuk military dan homeland security, digunakan juga industrial non-destructive testing, dan sekarang masuk di healthcare. Kenapa bisa masuk? Ini semuanya sudah masuk. Ternyata gelombang tera ini luar biasa. Dari yang saya pelajari, dari khusus hanya untuk mineral, kok bisa sampai ke healthcare seperti itu. Nah, ini saya jelasin dulu. Saya meneliti mineral yang ada di Toli-Toli. Kurang lebih tahun 2001-2002, saya melakukan eksplorasi tentang molybdenum, ya, MO kalau dalam istilah kimianya MO. Saya juga eksplorasi untuk AU atau emas. Waktu itu saya sudah menggunakan produk namanya TeraSpec. Nah, luar biasa. Dalam satu hari saya bisa meneliti 500 sampel batuan dalam hanya 8 jam. Saya bisa tahu semuanya mineral-mineral apa yang ada di dalam batuan tersebut. Karena apa? Menggunakan tera, gelombang tera. Dan ini yang saya lakukan selama ini hampir sampai dengan sekarang, sampai saya tahu ini bahwa ada kegunaan kesehatan lain yang ada di dalam gelombang tera tersebut. Alhamdulillah, ini Allah kasih jalan. Ya. Jadi ini tim saya dengan orang Chili, kita survei sampai di Toli-Toli. Kurang lebih 2 tahun kami melakukan eksplorasi. Nah, ini yang kita lakukan untuk melakukan pengecekan semua mineral. Karena apa? Kalau kita bawa 500 mineral, bawa ke laboratorium, satu contoh mineral itu biayanya hampir sekitar 700 sampai 800 ribu. Tapi dengan TeraSpec yang saya gunakan, 500 itu hanya kurang lebih sekitar 300 ribu rupiah. Kalau kita hitung-hitung ya, seperti itu. Sehingga kita bisa mendapatkan 500 sampel dalam satu hari. Akhirnya kita bisa menemukan, oh, lokasi emasnya di mana posisinya. Ini menggunakan gelombang tera. Ini salah satu kegunaannya. Di Colorado saya belajar tentang masalah frekuensi dan sebagainya. Kebetulan saya yang pertama kali memperkenalkan TeraSpec ini masuk ke Indonesia. Dan waktu itu yang mengambil produk TeraSpec ini saya ceritakan produk lainnya. Ini adalah PT Antam, Geomin, dan sebagainya mengambil produk ini untuk melakukan eksplorasi. Jadi eksplorasi yang harus dilakukan kurang lebih 2 tahun, saya bisa pangkas hanya 6 bulan kita selesaikan eksplorasinya. Sehingga alhamdulillah ini gelombang tera ini punya makna yang luar biasa. Sehingga saya mengakui bahwa secara logik gelombang ini mempunyai keuntungan lain dalam sisi kehidupan kita. Nah, ini salah satu contoh
militer, bahkan untuk security, border, perbatasan negara dan sebagainya, juga menggunakan gelombang tera. Untuk apa sih gelombang tera itu? Bisa mendeteksi semua benda-benda yang tersembunyi. Jadi kalau mungkin di airport pernah lihat ya, kalau masuk cuma bunyi-bunyi pit-pit itu biasa. Tapi kalau sekarang kan banyak senjata yang dari plastik, nggak mungkin bisa ketangkap dengan sound. Tapi ini dengan gelombang terahertz, mereka bisa dapatin sampai sekecil mungkin, sampai ada pisau di sini dan sebagainya. Ini semua didapat dengan gelombang tera, seperti itu. Oke, terus kemudian juga untuk apalagi namanya kesehatan. Nah, inilah sehingga saya bisa berdiri di sini dengan kesibukan saya di dunia pertambangan, kesibukan saya di dunia penelitian. Saya bisa memajukan sini karena saya anggap bahwa ini gelombang yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dapat memberikan potensi untuk semua aspek kehidupan, ya, untuk semua aspek kehidupan. Tadi sudah saya bilang ya, dari masalah lain, masalah remote sensing dan sebagainya. Nah, ini sehingga ada pertanyaan seperti ini: apakah gelombang terahertz mempengaruhi fenomena kehidupan? Saya berdiri di sini karena saya 4 tahun kena masalah dengan pengapuran pada tulang belakang saya, sehingga pada saat setiap saya sujud atau ruku itu susah sekali. Saya cuma duduk, posisi saya duduk untuk sholat. Dan kalau Jumatan, saya selalu berpikir nih, waduh kalau ceramahnya panjang bahaya di saya. Seperti itu. Jadi yang saya lakukan, apa sebenarnya saya itu karena memang ada masalah kecelakaan dulu, sehingga timbul ada pengapuran di tulang belakang saya, sehingga dia menekan saraf. Nah, sehingga saya dalam hal ini mencoba, kalau sesuatu hal yang bagus untuk manusia, kenapa saya tidak membagi kepada manusia lain seperti itu? Nah, ini semua yang saya ambil adalah jurnal ilmiah, bukan karena saya karang-karang atau gimana. Ini jurnal ilmiah. Pasti teman-teman saya sudah tahu lah, saya orang logik, ya. Jurnal ilmiah ini dapatkan bahwa ada salah satu kolega saya di Jepang, namanya Hiromichi Hoshina, dari Riken itu institusi untuk research di Jepang. Dia menemukan bahwa protein aktin, mungkin Bapak dokter mungkin tahu lah di sini, ya, Ibu dokter. Protein aktin ini dia memerankan peran penting dalam fungsi sel. Dengan adanya terahertz ini, protein aktin ini bisa dihidupkan, bisa diberikan semacam sinergi sehingga bisa melakukan apalagi regenerasi. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Ini ada dia punya jurnal khusus untuk itu. Yang kedua, ini baru aja pada konferensi internasional untuk infrared, milimeter dan terahertz waves yang ke-47 di Kanada 2022, dianggap bahwa terahertz irradiation itu sinar, penyinaran terahertz bisa mengurangi kerusakan pada DNA, ya, dalam human cells. Nah, ini juga saya ngambil satu pada jurnal ilmiah. Saya juga dapatkan bahwa dalam jurnal ilmiah tersebut ada dengan terahertz radiation, ini di Russian Academy of Science, ya, di Novosibirsk di Rusia, itu juga menemukan kegunaan dan keutamaan daripada gelombang terahertz. Nah, ini semua yang terakhir. Ini satu perusahaan di Cina, Desang Teknologi, dia melakukan penelitian. Nanti mungkin Pak Beni, Pak Dokter mungkin akan jelasin, ya. Dia melakukan penelitian yang cukup luar biasa tentang kegunaan daripada gelombang tera ini, sehingga masuklah menjadi satu produk yang khusus untuk kita.
Nah, ini salah satunya gambaran saja, mungkin ini terlalu ilmiah. Ini dari jurnal-jurnal yang didapatin. Ini salah satu dengan melakukan radiation terhadap aktin filamen, itu dia bisa melakukan apalagi jadi dari yang jarang menjadi polymerization dengan depolymerization. Jadi sel-sel itu bisa dirapihkan oleh gelombang tera tersebut. Ini salah satunya. Untuk molekular ini in vivo sama in vitro. Mungkin bapak-bapak yang biasa bekerja di bidang penelitian pasti tahu apa itu in vitro dan in vivo. Jadi di sini sudah dilakukan pengecekan dan semua yang ada function daripada filamen ini masuk ke sitoskeleton, masuk ke sitokinesis dan cell migration and invasion. Tadi yang in vitronya yang di luar tubuh manusia, penelitian di luar tubuh manusia itu masuk ke tadi yang disebut polymerization ke depolymerization. Jadi betul-betul merapihkan dia punya sel-sel yang ada. Ini yang jelasin kolega saya, Profesor Hiromichi Hoshina. Nah, dari penelitian juga kecepatan gelombang terahertz ini setelah diteliti dia induce gelombang kejut, ya, gelombang kejut. Nah, dilakukan shadowgraph method itu ditemukan bahwa kecepatan daripada shockwave tadi, ya, kecepatannya itu bisa 1503 meter per detik. Luar biasa cepatnya. Saking cepatnya dia bisa menembus beberapa benda-benda material yang lain. Ini salah satunya. Dan juga kalau dikenakan air, nah ini lebih dahsyat, dia 1,5 km per detik di suhu 26 derajat Celcius. Nah, ini salah satunya bahwa hasil penelitian profesor ini betul-betul dapat membantu untuk membuka cakrawala kita. Juga dalam penyinaran, nah sini tampak sekali apa yang terjadi, ya. Tadi menjadi seperti depolymerization. Jadi tadinya seperti ini akan berubah, sel akan menjadi seperti itu. Nah, ini semuanya terlalu sains, tapi nanti mungkin gambaran ini semuanya bisa didapat daripada jurnal daripada profesor ini. Jadi ini terbuktilah bahasa umumnya terbukti bahwa dengan gelombang tera ini insya Allah dapat membantu dan memperbaiki sel-sel tubuh manusia. Nah, ini tadi saya bilang yang ionisasi dengan non ionisasi. Khusus untuk masalah photo-induced shockwave, dia itu betul-betul gelombangnya langsung menyentuh dasar dan ini bisa merusak terhadap tisu atau jaringan. Sedangkan terahertz diindus ke dalam, dia akan terhablum gitu loh. Ya, masuk langsung ini air, level air masuk. Kalau kita bicara air berarti ada darah di situ, ya. Darah di situ masuk, dia bahkan stabil untuk sampai ke bawah, tidak merusak jaringan sama sekali. Nah, ini gambarannya. Oke. Nah, Russian Academy of Science melihat bahwa dengan potensi ini ternyata terahertz ini sudah banyak yang mempatenkan. Dengan penemuan-penemuan mereka sudah banyak. Jadi sampai dengan tahun 2016 ini luar biasa jumlah paten terhadap apalagi namanya semua alat yang menggunakan gelombang terahertz. Nah, ini juga melalui Russian Academy of Science ini disebut ada beberapa hal, contohnya masalah jurkat sel dapat diaktifasi, terus eritrositnya, ya, dan sebagainya, nah, human blood. Nah, ini semuanya data yang betul-betul masuk bahwa gelombang terahertz ini itu luar biasa manfaatnya untuk manusia. Ya. Ini saya skip aja. Nah, ini efek kepada sel saraf, nerve cell.
efeknya itu cukup bagus sekali ya, sehingga bisa meningkatkan kayak gini, number of apoptotic cells increase ya. Nah ini nanti mungkin ilmuwan-ilmuwan dokter mungkin tahu kan, dan sebagainya. Nah ini juga efek kepada skin cell. Nah ini ya, ibu-ibu yang pengen cantik dan sebagainya ya, yang sudah ada kendor-kendor, keriput-keriput. Insya Allah bisa memberikan potensi yang cukup baik untuk kulit. Nah, ada dia punya statement gitu loh. Dan ini yang melakukan statement ini adalah Russian Academy of Science. Nah ini saya bilang tadi, saya simpulkan bahwa untuk terahertz ini banyak digunakan untuk medical imaging, biological genomic studies ya, untuk tubuh manusia dan sebagainya, security screening, pharmaceutical industry untuk masalah kosmetik dan sebagainya, terus industry quality control seperti saya bilang tadi, ada teraspek dan sebagainya, dan atmospheric space study, menghitung interstellar. Jadi jarak satu bintang ke bintang lain bisa dihitung dengan terahertz, di mana gelombang lain nggak bisa itu. Ya. Gelombang-gelombang lain, frekuensi lain nggak bisa itu. Nah, ini ada satu studi yang menarik. Sekarang saya mau tanya, setiap makhluk hidup punya frekuensi nggak? Iya. Iya. Ada nggak? Ada. Yang yakin angkat tangan. Ya. Oke. Alhamdulillah. Kalau kita meyakini, apalagi keesaan Allah, itu insya Allah bahwa setiap makhluk hidup mempunyai frekuensi. Nah, kita bicara nih, frekuensi tubuh manusia. Dr. Robert E. Becker, ini saya sadur daripada jurnal ilmiah, The Body Electric mereka sebut. Tubuh manusia mempunyai frekuensi listrik yang dapat menentukan kesehatan orang tersebut. Bayangin. Dengan frekuensi tubuh manusia bisa mengetahui kesehatan orang. Nah, next, the Bruce Taino tahun 92 dari Taino Technology East South University di Washington DC. Itu mempunyai pengecekan terhadap tubuh manusia rata-rata berkisar antara 62 sampai 68 Hz. Jadi mungkin ada yang pernah belajar tenaga energi prana. Ya kan? Ada yang bilang ada tenaga energi, tenaga dalam, apa segala. Itu menggunakan frekuensi. Jadi dia ngambil frekuensi. Dan orang-orang tersebut yang mempunyai keahlian-keahlian ini terlatih seperti itu. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan data dari Taino Technology, kalau frekuensi tubuh manusia 58 Hz, maka imun tubuh kita itu berkurang. Jadi kurang daripada 62 sampai 68 Hz, imun tubuh kita ternyata berkurang. 55 Hz, gejala flu dan pilek. Ini normal, kita semua sering terjadi seperti ini. Jadi begitu kena 55 Hz, itu gejala flu dan pilek. 50 Hz, turun lagi. Jadi kita punya frekuensi tubuh kita turun. Apa yang terjadi? Kita kena kandida, penyakit kulit. Jamur. Ya. Kandida, Epstein-Barr syndrome, ya, herpes dan lain-lain. Berarti kalau kita sampai 52 Hz, dari hasil penelitian jurnal ilmiah, mereka katakan ini terjadi, ternyata terjadi penyakit kulit. Seperti itu. 42 Hz cancer. Nah, bayangkan dengan frekuensi aja kita bisa mengetahui penyakit manusia. Seperti itu. Nah, ini yang saya bilang, ada approach teknologi baru yang dilaksanakan atau dipionirkan oleh perusahaan China.
Ini teknologi apa? Ini dari Desang Teknologi. Nanti akan dijelaskan oleh kolega-kolega saya. Jadi terahertz resonate, the same frequency as normal human cell. Jadi beresonansi dengan sama dengan frekuensi daripada tubuh manusia. Nah, ini dikombinasikan dengan Western cytology teknologi dengan dikombinasikan dengan China teknologi. Nah, sehingga inilah masuk, sehingga mereka mencoba untuk masuk ke dunia. Mereka punya semacam principal terapi, ya, 5-in-1 namanya. Ada activate repair cells, tadi sudah saya jelasin tadi, dia bisa memperbaiki sel. Rapidly clear meridians, meridian tubuh manusia, ya, dari tengkuk atas sampai tulang belakang, ya, khususnya. Terus dia bisa mendetoxify lymphatic system. Jadi lymphatic system manusia itu bisa didetox, dikeluarkan racun-racunnya. Dan juga mereka rapidly remove water retention. Ya, jadi masalah air, ya, yang retensi air, dan rapidly improve blood microcirculation. Jadi memperlancar peredaran darah. Nah, dari sini semuanya kita bisa lihat orang yang sudah meninggal ratusan tahun yang lalu itu ternyata pernah menjelaskan tentang frekuensi, dan mereka punya quote sendiri yang mana kita semua tidak tahu bahwa ternyata mereka sudah melihat ke masa depan. Luar biasa, ya, bahwa contohnya ini Hippocrates, ya. Hippocrates itu bapak medisin dunia, ya. Dia bilang jika ada yang bisa memanaskan tulang, ya, maka semua penyakit insya Allah dapat disembuhkan. Ini Hippocrates yang bilang. Yang kedua, bicara menyangkut dengan frekuensi. Yang kakek-kakek ini kenal, ya. Albert Einstein. Ya, nah, dia bisa melihat bahwa obat-obatan masa depan, future medicine, adalah medicine of frequency, yaitu obat yang dari frekuensi. Ini terbukti ternyata. Ya, insya Allah dengan Bapak dan Ibu ada di sini, insya Allah apa yang kita harapkan, ya, semuanya bisa terlaksana. Amin. Ya. Sekilas info mengenai masalah ini, jadi saya cuma menceritakan aja apa yang ada. Nanti selanjutnya bisa dilihat, kan ada Bapak Dokter dan sebagainya. Di sini ada Pak Beni juga akan menjelaskan apa itu fighter rakyat.